Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Bapak Alda, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan menonton channel YouTube kami. Perkenalkan, nama saya Rival Maulana Miftah dengan NPM 11211060 yang akan bertugas sebagai moderator pada kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang hasil diskusi dari mata kuliah Manajemen Ekspor Impor yang berjudul Pengiriman Barang ke Luar Negeri. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Teh Risma Ismayanti, Teh Risma Hermawanti, Teh Leni Oktaviani, dan Kang Yusril yang akan membantu menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ismayanti dari kelompok 5 dengan NIM 10121906. Di sini yang pertama ada pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Lalu ada pentingnya suatu negara melakukan ekspor. Untuk membuka peluang baru di luar negeri, peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Selain itu juga untuk menangani kelebihan kapasitas suatu produk di sebuah negara sekaligus mengendalikan harga produknya. Hal ini dikarenakan produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat bisa diproduksi dengan mudah dan melimpah. Juga meningkatkan perekonomian, membuka akses pasar, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, langkah-langkah proses pengiriman barang internasional. Yang pertama yaitu korespondensi atau kontak person. Yang kedua, pembuatan kontrak dagang. Yang ketiga, penerbitan letter of credit atau LC. Yang keempat, mempersiapkan barang yang akan diekspor ke luar negeri. Yang kelima, mempersiapkan dokumen barang. Yang keenam, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PBEB. Yang ketujuh, pemesanan ruang kapal. Yang kedelapan, pengiriman barang ke pelabuhan. 9. Pemeriksaan bea cukai. 10. Surat keterangan asal atau SKA. Yang ke-11, pencairan atau LC. Yang terakhir 12, proses pengiriman barang ke importir. Oke, bisa kita lihat di slide berikutnya, yaitu gambar proses pengiriman barang ke luar negeri. Yang pertama, korespondensi atau kontak person. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi. Dalam hal ini harus dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat-syarat pengiriman, dan lain-lain. Berikutnya, setelah itu yang kedua, pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang dengan dicantumkannya hal-hal yang disepakati bersamanya. Berikutnya yang ketiga, penerbitan letter of credit atau LC, yaitu setelah ditandatangani kontrak dagang, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan pengiriman LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk. Kemudian, bank devisa di negara eksportir kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahu diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, mempersiapkan barang eksportir.
yaitu dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan dokumen barang. Yang pertama yaitu packing list, yang kedua commercial invoice, yang ketiga sertifikat mutu barang atau standar mutu barang yang akan dikirim ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu proses mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yaitu eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB ke Bank Devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspornya terkena pajak ekspor. Proses selanjutnya yaitu pemesanan ruang kapal. Setelah itu, eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan agar diperhatikan perusahaan angkutan mana yang memberikan jaminan dalam pengiriman. Selanjutnya yaitu proses pengiriman barang ke pelabuhan. Setelah itu dapat melakukan sendiri pengiriman barang atau dapat menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang atau disebut juga perusahaan freight forwarder atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau bisa disebut juga atau disingkat EMKL dengan disertakan dokumen-dokumen ekspor. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan di bea cukai. Di pelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barang-barang yang akan diekspor. Berikutnya yaitu proses surat keterangan asal atau SKA. Jika diperlukan, eksportir mengajukan permintaan SKA kepada Dinas Perindustrian Perdagangan. Proses yang selanjutnya yaitu pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, eksportir dapat mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan bukti dokumen-dokumennya. Berikutnya, proses yang terakhir yaitu proses pengiriman barang ke importir. Jadi ketika barang sudah diproses semuanya, barulah barang bisa kembali ke tangan importir atau ke negara tujuan. Di slide selanjutnya ada dokumen yang diperlukan dalam pengiriman barang internasional. Yang pertama ada invoice atau faktur. Dokumen pertama dan harus dimiliki oleh invoice atau faktur. Dokumen ini berguna sebagai bukti transaksi atau penagihan. Dokumennya akan dibuat oleh eksportir untuk importir. Faktur dalam kegiatan ekspor impor ada 3 jenis, diantaranya 1. Pro forma invoice, 2. Commercial invoice, dan 3. Consular invoice. Dokumen yang kedua ada packing list. Dokumen ini berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Fungsi dokumen yang dibuat oleh eksportir ini adalah untuk memudahkan Anda mengetahui isi barang dalam kontainer bila terdapat pemeriksaan. Dokumen ini bisa dikatakan pula sebagai surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Dalam dokumen packing list, tidaknya memuat informasi seperti nama barang, nomor tanggal packing list, jumlah kemasan, berat bersih, dan berat kotor. Dokumen ketiga ada bill of lading atau airwheel bill. Bill of lading adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Bill of lading ini akan dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, bill of lading pula digunakan sebagai kepemilikan barang, artinya eksportir yang memegang bill of lading adalah pemilik dari barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Hal itulah yang menjadi alasan dokumen ini adalah surat berharga yang perlu disimpan dengan baik oleh eksportir. Yang keempat, ada polis asuransi. Dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini berisi berbagai jenis risiko yang diasuransikan, pihak yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya akan dibayarkan. Adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Dokumen yang kelima ada PEB atau pemberian ekspor barang. Dokumen ini adalah
surat pemberitahuan yang dibuat eksportir kepada kantor bea dan cukai. Secara umum, prosedur pengurusan BPP sebagai berikut. Barang yang akan diekspor diberitahukan kepada kantor bea cukai dengan mengisi PEP. Melakukan pendaftaran PEP paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan pengiriman ekspor dan paling telat sebelum barang masuk kawasan pabean. Biasanya, pendaftaran ini disertai dengan nomor induk perusahaan dan dokumen pelengkap seperti faktur, ranking list, bukti bayar, pendapatan negara bukan pajak, PNBP, bukti bayar bea keluar untuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar, dan dokumen lain dari instansi teknis terkait. Dan dokumen yang keenam ada shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang dibuat atau diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di transportasi yang digunakan seperti kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya dapat diberikan atau dikirim melalui surel atau email. Seperti yang sudah dikatakan, terdapat banyak dokumen terkait ekspor dan impor. Selain dokumen utama atau wajib, ada pula dokumen pendukung yang perlu diketahui. Biasanya dokumen tambahan ini lebih diperlukan berdasarkan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Untuk beberapa produk tertentu, dokumen-dokumen tersebut diperlukan bagi regulasi di Indonesia. Yang pertama, ada surat keterangan asal atau SKA. Dokumen ini berisi keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kabupaten kota atau provinsi, berfungsi untuk importir agar memperoleh keringanan bea masuk di negara hingga 0%, tergantung dengan kebijakan dari produknya sendiri. Akan tetapi, manfaat ini hanya berfungsi dengan negara yang menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam Free Trade Agreement. Dokumen tambahan yang kedua ada Certificate of Analysis. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Isi analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importir. Namun, secara umum isinya dengan standar wajib regulasi dari negara tujuan atau standar yang berlaku. Dokumen Certificate of Analysis biasanya diperlukan untuk produk hasil industri kimia atau pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya dapat diminta dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Dokumen tambahan yang ketiga ada Phytosanitary Certificate. Sertifikat fitosanitari adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah, dan sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan bakteri. Selain itu, untuk produk pertanian dokumen ini pun diperlukan pada produk hewani. Yang keempat ada sertifikat fumigasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Proses fumigasi sendiri berguna untuk mengamankan barang yang akan ekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Dokumen tambahan yang kelima ada sertifikat veteriner. Fungsi dari sertifikat ini adalah sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian. Yang keenam, ada keterangan timbangan. Sesuai namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Keterangan timbangan ini pada prinsipnya harus sama dengan yang tertera pada isi
Dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah dokumen tambahan daftar ukur. Seperti namanya, dokumen ini berisi rincian dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan barang, seperti panjang, tebal, volume, hingga diameternya. Sama seperti keterangan timbangan, isi dari keterangan dokumen ini haruslah sama dengan pada LC. Dokumen ini pun berguna untuk menghitung biaya pengiriman. Selanjutnya, peraturan dan regulasi. Pertama, berat barang tidak lebih dari 100 kg neto untuk satu kali pengiriman. Jika melebihi 100 kg neto, maka akan diberlakukan ketentuan umum di bidang impor. Kedua, pengiriman produk makanan, minuman, dan obat-obatan harus mendapatkan izin Badan Hak Pengawas Obat dan Makanan. Ketiga, pengiriman barang elektronik seperti handphone dan komputer tablet yang boleh maksimal 2 item. Keempat, pengiriman tumbuhan, hewan, serta ikan harus mendapatkan izin pemasukan dari Badan Karantina. Selanjutnya, ada risiko-risiko yang dapat muncul ketika proses pengiriman barang ke luar negeri. Selama pengiriman barang internasional, terdapat beberapa risiko yang mungkin saja terjadi. Pertama, kehilangan. Barang dapat hilang selama proses pengiriman, baik karena kesalahan administrasi, pencurian, atau kondisi yang tidak terduga selama transportasi. Kedua, kerusakan. Barang dapat mengalami kerusakan selama proses pengiriman akibat dari penanganan yang buruk, kecelakaan selama transportasi, atau kondisi lingkungan yang tidak terduga. Ketiga, kecurian. Ini dapat terjadi ketika barang yang dikirim dicuri atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang selama proses pengiriman. Ini bisa terjadi di pelabuhan, terminal, atau selama penyimpanan. Keempat, kondisi lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu, atau tekanan udara selama proses pengiriman dapat memengaruhi barang yang dikirim, terutama barang yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kelima, keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman dapat terjadi karena berbagai alasan seperti cuaca buruk, gangguan transportasi, masalah logistik, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengurangi risiko. Nah, di sini ada 6 poin dari strategi mengurangi risiko. Yang pertama, asuransi pengiriman, pemilihan pihak pengiriman yang terpercaya, menggunakan kemasan yang tepat, pelacakan pengiriman, kontrak pengiriman yang jelas, menggunakan teknologi canggih. Nah, dari kesimpulan materi di atas, ekspor adalah proses atau kegiatan menjual barang jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk mendapatkan dividen dan menumbuhkan ekonomi di kedua belah pihak.